ada hidrolik masukannya, karena pada hidrolik masukannya itu yang kita pakai gaya berat gitu Pak. Lalu pada eh, hidrolik keluarannya itu kita pakai gaya pegas karena ada pegasnya gitu, di mana gaya pegas itu adalah konstanta pegas dikali dengan perubahan panjang pegasnya itu. Nah, untuk luas lingkarannya jika kita pakai dengan diameternya itu luas lingkarannya adalah 1/4 VD kuadrat. Nah, jika kita pakai R-nya atau rumus seperti biasa, itu luasnya 2VR kuadrat. VR kuadrat. Nah, Tolong kalau di sini dibedakan kita penyebutan pakai V dengan V ya Mas, biar nggak rancu untuk simbolnya nanti. iya, Pak. Jika kita pakai jari-jari maka kita pakai VR kuadrat. Nah, jika kita pakai diameternya untuk luas lingkarannya adalah 1/4 PD kuadrat. Mungkin di sini kita pakai yang umum aja. Nah, di sini adalah PR 1 kuadrat dan di sini adalah PR2 kuadrat. Nah, karena yang kita cari adalah masanya, maka kita ubah formulanya menjadi mencari massa. Mana di sini K dikali delta X per G, dan sini G VR 2 kuadrat per seperti langsung V R1 kuadrat. Nah, sini V-nya bisa habis, maka M sama dengan K dikali delta X per G dikali R1 per R2 kuadrat. Maka M sama dengan K-nya tadi 4,9 kali 10 pangkat 4, lalu dikali dengan delta X-nya tadi 0,05 per 10 dikali dengan ini, maka R1-nya tadi 35 cm dan di sini 35. ...175 cm. Atau 0,35 meter. Terus di sini 1,75 meter. Maka di sini 0,35 per 1,75 kuadrat.
maka didapat M-nya sama dengan hitung. Ini 245. Ini hasilnya 9,8. 9,8 kilogram. Maka untuk menekan pegas tadi sehingga berubah sepanjang 0,5 cm diperlukan pasir bermassa 9,8 kilogram. Itu, Pak. Selisih sedikit sama yang di itu ya, yang di solusi ya. Coba kita sambil hitung lagi. 4 kali 10 4 dikali dikali 5 harusnya jawabannya pas 10 sih, tapi nggak tahu, coba sama aja, nggak masalah mas. Oke, Itu next. karena tadi gravitasinya, Pak, mungkin. Ya, iya, iya, nggak masalah. Oke, masih masih angka-angka yang bisa ditoleransi, karena di soal juga nggak ada perintah khusus gravitasi harus pakai 10 atau 9,8 ya. Jadi kalau misalkan apa pengerjaan soal yang seperti itu, maka kita yang koreksi harus siap untuk eh, apa ya, mendapatkan jawaban dengan dua versi. Tapi nggak apa-apa. Silahkan dilanjut nomor 2. Siapa? Mau Mas Gibson lagi atau Mas Calvin dulu? Nomor 2, silahkan.
Halo, halo, Mas Nixon atau Mas Calvin, silakan nomor 2. Suara saya masih masuk kan? Masuk, Pak. Oh, mungkin saya, Pak. Tapi soal nomor 3 ya, Pak. Ya nggak apa-apa, silakan. Sambil nunggu Mas Calvin menyiapkan pemaparannya. Silakan Mas, biar nggak terlalu Baik, malam nanti selesai. Pak. Soal nomor 3, sebuah kubus dengan panjang sisi L 60 cm dan masanya 450 kg tergantung pada sebuah tali dalam sebuah tangki terbuka dengan densitas fluida 1030 kg per meter kubik. Tentukan A besar gaya pada bagian atas kubik jika tekanan atmosfer 1 atm. Lalu yang B besar gaya pada bagian bawah kubus, yang C besar gaya apung, dan D besar tegangan tali. Jadi di soal diketahui eh, panjang sisi kubusnya atau L-nya 60 cm, lalu masanya 450 kg, tergantung pada sebuah tali. Untuk densitasnya, rho-nya itu 1030 kilogram per meter kubik. Lalu tekanan atmosfer PATM sama dengan 1 ATM. Yang ditanya adalah yang A itu F atas, yang B-nya F bawah, yang C-nya adalah besar gaya apung, terus yang D itu besar tegangan tali. Untuk yang gaya atas, untuk mencari gaya atas kita perlu mencari terlebih dahulu tekanan hidrostatik atasnya atau P atas. Ini Pak, ditambahi P atmosfer itu kenapa ya? Karena dia berada di atmosfer kan, jadi di situ kan apa namanya, memang diminta pada bagian atas sorry, di situ besar gaya pada bagian atas kubus jika tekanan atmosfernya 1 atm. Jadi tekanan udara luarnya itu diperhitungkan. Kan selama ini kan kita tidak kita mengabaikan tuh yang tekanan dari luar. Jadi cuma pH aja. Nah, di sini ditambah 1 atm. Oh iya, Pak. Jadi tekanan atasnya adalah karena tadi dipengaruhi oleh
tekanan dari luar dari atmosfer, maka ATM ditambah tekanan hidrostatik atasnya, di mana rho G H atasnya. Nah, PATM tadi 1 ATM, tekanan atmosfernya 1 ATM atau 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Itu Ditambahi bagian dengan situ penjelasan dijelasin dulu nanti. Satu atmosfer itu ada yang menggunakan 1 kali 10 pangkat 5 dan ada yang menggunakan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Itu ya. ya Pak. Oke, lanjut. Oke, jadi ditambahi dengan densitasnya tadi 1030 dikali dengan gravitasinya 10 atau 9,8 atau 9,8 dikali dengan H atasnya, di mana dari gambar kita lihat tadi bagian atas itu sebesar L dibagi 2, di mana L tadi adalah sebesar 60 cm, maka H atasnya itu adalah 30 cm atau 0,3 meter. Mungkin nanti di awal bisa ditambahin nih Mas ya. Jadi gaya yang di bagian atas itu berarti kita menentukan tekanan yang bekerja pada permukaan yang bidang atas. Jadi menghitung tekanan per permukaannya. Baik. Silakan lanjut Mas. Bentar. Bentar. Di sini maka 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambahi dengan ini hasilnya 3028 atau 3 kali 10 pangkat 3 atau 0,3 kali 10 pangkat 5. Maka hasilnya adalah 0,03 ini. Tadi 3000 jadi 10 pangkat 5 0,03. Maka hasilnya 1,04 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, untuk gayanya F atasnya adalah tekanan hidrostatik atasnya dikali dengan luas penampang. Tadi 1,04 kali 10 pangkat 5 dikali dengan luas penampangnya tadi karena berbentuk kubus, jadi
eh, 0,6 kali 0,6. Maka hasilnya sekitar 3 0,374 kali 10 pangkat 5 atau 3,74 kali 10 pangkat 4. Jadi untuk gaya atasnya adalah sebesar 3,74 kali 10 pangkat 4 Newton. Lalu untuk gaya bawahnya kita cari yang B. Kita cari terlebih dahulu tekanan hidrostatik bawahnya sama dengan tadi PATM ditambahi dengan Rho GH bawah. Tadi PATM-nya sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambahi dengan 1030 dikali 9,8 dikali 0,6. 0. Tadi dari atas itu ke H atasnya itu 0,3 ditambahi dengan panjang baloknya 6. 60 cm atau 0,6. Jadi di sini H bawahnya 0,9. Maka didapat 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambahi dengan 0,9 kali 10 pangkat 5. Maka didapat 1,10 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kita cari gaya bawahnya sama dengan tekanan hidrostatis bawah dikali dengan luas penampang. Sama dengan 1,10 kali 10 pangkat 5 dikali dengan 0,36 tadi. Sama dengan 0,396 kali 10 pangkat 5 atau 3,96 kali 10 pangkat 4 Newton. Itu untuk gaya bawahnya. Selanjutnya adalah
gaya apung, di mana gaya apung ini adalah selisih dari gaya bawahnya dikurangi dengan terhadap gaya atasnya. Nah, tadi gaya bawah 3,96 kali 10 pangkat min 4 pangkat 4 Newton dikurangi dengan gaya atasnya tadi 3,75 kali 10 pangkat 4 Newton. Maka gaya apungnya adalah sebesar 0,21 kali 10 pangkat 4 atau 2,1 kali 10 pangkat 3 Newton. Untuk gaya apungnya. Selanjutnya yang D itu tegangan tali. Untuk tegangan tali adalah gaya beratnya dikurangi dengan gaya apungnya. Di mana gaya berat adalah M dikali G dikurangi dengan F apung. Masanya tadi 450 kg dikali 9,8 dikurangi dengan 2,1 kali 10 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 2,23 kali 10 pangkat 3 Newton. Jadi tegangan tali yang tegangan talinya adalah sebesar 2,23 kali 10 pangkat 3 Newton. Itu, Pak. Oke, sip. Paling itu tadi ya catatannya. Jadi kalau yang atas itu bisa ditambahkan kayak ke atas, atau tekanan ke atas itu adalah tekanan yang bekerja pada permukaan benda dan membuat benda tersebut bisa bergerak ke permukaan. Sedangkan yang tekanan ke bawah itu, kalau situ pakainya gaya di bagian atas dan gaya di bagian bawah ya. Jadi yang tekanan atas itu adalah tekanan yang membuat benda bergerak ke bawah atau semakin tenggelam, berarti gaya gaya atau tekanan bawah itu adalah gaya yang membuat benda bergerak ke atas sehingga dia bisa menuju ke permukaan. Itu aja paling ditambahnya. Kemudian untuk yang bagian di tegangan tali mungkin bisa ditambahkan sebagai pengingat kalau misalkan pada lupa menghitung tegangan tali apa, bisa diingatkan menggunakan hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan M kali A, jadi di situ sigma F-nya bisa diperoleh dari T ditambah FB di situ, sama dengan MG. Jadi bisa untuk apa ya, memudahkan untuk mengingat aja. Udah, itu cukup. Selanjutnya masih mau Mas Nixon atau Mas Calvin dulu? Mas Calvin, silahkan Mas Calvin. Baik, Pak. Ya,
Slide-nya sudah terlihat, Pak. Sudah Mas, sudah masuk. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Gambar berikut menunjukkan aliran air yang mengalir melalui lubang dengan kedalaman H 10 cm dan sebuah tangki dengan ketinggian H 40 cm. Berapakah jarak X saat air mengenai lantai? Jadi X ini bisa kita dapatkan dengan cara X sama dengan P dikali T. Nah, kita harus cari tahu dulu. Ini adalah dari gerak parabola X sama dengan P kali T. Kemudian kita cari P-nya itu, P itu adalah akar dari 2G kali H1. Yang ini H1. 1. Kemudian untuk T-nya kita cari dari gerak vertikal ke bawah, yaitu Y sama dengan P0T ditambah tengah GT kuadrat. Nah, yang ini kita anggap 0, sehingga Y sama dengan tengah GT kuadrat. Dari sini, Y ini sebenarnya adalah yang ini ya, yang ini. Ini adalah Y, atau kalau di SMA dulu kita pakai sebut ini H2. Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan T kuadrat ini, T sama dengan akar dari 2H2 ya, 2H2 dibagi sama G. 2H2 sama dengan. Kita masukkan kembali ke sini sama dengan akar 2GH1, kemudian T-nya kita ganti akar 2H2 dibagi G. Akar 2 dikali akar 2 ini bisa kita buat jadi tinggal 2. Kemudian ini G-nya bisa kita coret. Atau mungkin kita satukan dulu semua juga boleh. Jadi ini kita satukan semua dulu. Jadi 2GH1, kemudian 2H2 dibagi sama G. Nah, dari sini G-nya ini akarnya sampai bawah. Jadi dari sini sama dengan G-nya bisa kita coret, tinggal 2 kali 2, 4 ya. Ini akar 4 H1. H2 ini bisa kita dapatkan dari H dikurang H. Ya, H yang ini ya. H yang ini dikurang sama yang ini, H1. Di sini 4H1 kita buat jadi H besar dikurang sama H1. Oke, sehingga akar 4 sama dengan 2, kemudian H1, H dikurang H1. H dikurang H1. Oke, kita masukkan angkanya 2, kemudian H1 tadi adalah kedalamannya 10 cm. Kita buat 10 cm aja dulu. 10, kemudian H besarnya atau besarnya kedalaman tangki keseluruhan itu 40 cm. 40 cm berarti 40 dikurang 10. Maka sama dengan 2 dikali 10, ini 30. Atau sama dengan 2 kali 300. Sama dengan berapa tadi, 2 kali 300. 300 itu 17. Ya. Sama dengan 2 kali 17
0,32. Nah, ini hasilnya adalah T kali 2 dengan hasilnya 34,6 atau kita bulatkan jadi 35 cm. Nah, kalau kita ubah ke meter, maka ini dibagi 100, jadinya 0,35 meter. Begitu Pak untuk soal nomor 2. Tapi kalau ngikut solusinya ini agak susah saya pahaminya Pak. Karena dia pakai Nggak apa-apa Y Mas, dikurang Y0. ininya aja, seenaknya aja. Ini juga malah lebih jelas. Paling tadi Iya. itu aja, dari yang P bisa jadi akar 2GH itu dari mana, itu nanti ditambahin aja. Oh, yang ini ya. Nah, kan nggak semua udah hafal kan persamaan itu. Jadi akar 2GH itu diperoleh dari mana. Itu aja sih paling. Atau kalau misalkan mau jadikan catatan khusus, langsung aja pakai persamaan ini juga bisa aja. Karena Baik Pak. apa namanya, hafalan persamaannya teman-teman TPB kita ini kayaknya kurang. Jadi kalau misalkan kita langsung memaksakan menggunakan ngapalin banyak rumus sekaligus, nanti malah makin buyang. Paling gitu aja. Silahkan dilanjut Mas. Baik Pak. Untuk yang ini sudah cukup Pak. Dapat hasilnya 0,35. Maksudnya lanjut soal yang lainnya Pak. Iya, mau lanjut atau Mas Nison dulu? Mas Nison tadi udah 2 kan? Karena Oh kita. iya, Hmm. ini tadi udah dibahas. Ini susah ya, tapi enggak. Empat. Eh, ini debit ya. Ini yang saya coba nomor 5 Pak. Gambar di bawah ini Sip. menunjukkan air mengalir melalui sebuah pipa horizontal dan keluar ke atmosfer pada kecepatan P1 sama dengan 15 meter per second. Diameter bagian kiri dan bagian kanan pipa adalah 5 cm dan 3 cm. Diameter ya, diameternya adalah 5 dan 3. Kita diminta mencari volume yang mengalir ke atmosfer selama 10 menit. Yang ini ya, 10 menit, karena ini yang terbuka. Dan B, berapakah kecepatan P2, dan juga yang C, tanya tekanan Gauge, atau nanti kita pakai yang persamaan Bernoulli. Untuk mendapatkan tekanan Gauge itu adalah ininya. Gauge itu tekanan Gauss maksudnya, P2, P2-nya nanti dikurang sama tekanan, ini ada tekanan udara ya, Mas. Tekanan udara. Oke. Jadi rumusnya, yang untuk pertama kita mencari volume air. Kita untuk mendapatkan volume air, ada dua rumus. Ada, kita kenal debit. Kenal debit itu adalah H kali P. Kalau yang di sini P-nya A dikali P, dan satu lagi P per T. Kalau yang ini, P yang di sini kecepatan. Kecepatan. Kalau yang di sini nih, P-nya ini volume. Sehingga kalau yang kita kan mencari volume air yang mengalir ke atmosfer ya. Artinya pada P1. Maka di sini I sama dengan A kali P. Sorry, A per T. Bukan A per T tadi. Tadi P per T. P per T.
P. Sehingga hasilnya adalah kita bisa ubah. Kemudian tadi kita punya satu lagi. Tadi satu lagi kita buat P per T sama dengan A1 kali P1. Sehingga dari sini kita bisa buat P sama dengan A1 P1 kali T. Nah ini rumus yang datang. Lalu dibuat situ P1 dikali T kali A1 untuk mendapatkan volume. Nah, jadi kita tinggal masukkan untuk P1 15 meter per second, kemudian waktunya 10 menit. 10 menit itu dikali 60 ya, jadi 600 second. Kemudian A1 itu adalah luas penampang. Luas penampang itu VR kuadrat. Ya, diameter berarti ini setengah dari 5 itu 0,05. Ini kan diameternya 5 cm. Berarti setengahnya untuk dapatkan R-nya 2,5. 2,5. Kemudian kalau kita ubah ke meter, jadi 0,00 itu untuk yang 5 cm ya. Yang kiri. Kemudian yang kanan itu 3 cm. Jadi 3 cm kita bagi 2 untuk dapatkan R-nya. Jadi R ini R1, R2, kemudian R1-nya 3 cm, setengah dari 3 cm 1,5 cm. Nah, kalau kita ubah ke meter, jadi dikali 10 pangkat minus 2 atau 0,0015. Nah, seperti ini juga boleh. Nah, VR kuadrat, V, R, kemudian R-nya dikuadratkan. Sehingga masukkan catatannya V itu 3,14. Jadi 15 dikali 600, 9.000 dikali 3,14. Ini bentar ya. Ini 1,5 dikali 1,5. Ini 2,25 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian B-nya 3,14. 14. Kemudian ini 15 kali 600, 9.000. Ini 9.000. Jadi ini tinggal, kalau ini saya habiskan ya. Saya habiskan, ininya saya habiskan, ini tinggal pangkat minus 1. Jadinya 9 dikali 3,14 dikali 2,25, atau ini langsung saya kalikan dengan 10 pangkat minus 1, jadinya 0,225. Jadi hasilnya adalah 9 kali 3,14 dikali 0,225. Hasilnya adalah 6,35. Ini adalah 6,3585 atau sama dengan 6,4 meter per second. Itu untuk sorry, ini tadi volume ya, volume. Bukan kecepatan, sorry. Memang sering terbalik. Volume ini jadinya meter kubik. Oke, itu untuk volumenya. Untuk kecepatannya kita pakai bahwa di 1 atau I2 sama dengan I1. Jadi di sini A1 kali P1 sama dengan kembali ya. A2 kali P2, A2 kali P2 sama dengan A1 kali P1. Sehingga dari sini dapat P1-nya, ya dapat P2-nya sama dengan A1 kali P1 dibagi A2. Oke. Atau kalau kita pakai hubungan pakai diameter ya, hubungan diameter dengan
Ini kan A1 ini PR kuadrat. PR kuadrat. Dan ini juga PR2 kuadrat. P-nya nanti habis ya. Jadi tinggal nanti R1 kuadrat, R1 kuadrat dikali P1 dibagi sama R2 kuadrat dikali dengan P2. Oh, sorry. Ini nanti tinggal R2 kuadrat ya. Nah, jadi R1 kuadrat, R2 kuadrat. Kemudian kita tahu hubungan diameter itu, hubungan jari-jari itu, jari-jari adalah setengah D. Nah, D. Atau D itu adalah 2 kali R. Jadi kita buat dari sini, R1-nya kita ganti jadi setengah D1 kuadrat kali P1 dibagi sama ini setengah D2 kuadrat D2 kuadrat. Atau ini jadi seperti ini, seperempat D1 kuadrat dikali P1, kemudian seperempat D2 kuadrat, seperempat D1 kuadrat dibagi sama seperempat D2 kuadrat P1. Seperempat dibagi seperempat ini bisa habis. Jadi tinggal nanti sama dengan D1 kuadrat dibagi D1 kuadrat dibagi D2 kuadrat dikali sama P1. Seperti ini ya. Nah, ini. Tinggal dimasukkan angkanya. P1 tadi 15 meter per second. Kemudian diameter pertama tadi 3 cm. Diameter yang kedua 5 cm. Kita kuadratkan. Berarti 9 dibagi 25. 9 dibagi 25. 0,36. Kemudian kita kali dengan 15. Hasilnya adalah 5,4 meter per second. Yang ini ya, 5,4 meter per second. Oke. Yang C, kita ditanya tekanan Gauss. Tekanan Gauss itu adalah tekanan antara perbedaan tekanan antara T2 di sini dan juga tekanan luar ini tadi, tekanan luar yang masuk. Oke. Jadi kita gunakan persamaan Bernoulli. Ini saya hapus dulu ya. Nanti kayaknya untuk yang ini Pak saya buat di kertas kosong aja Pak, biar lebih mudah dibaca Pak. Ya Mas, nggak apa-apa, silakan. Karena kalau dicatat di sini kayaknya susah di sini. Kita pakai persamaan Bernoulli. Ini ya, P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat ditambah rho GH2. Kemudian kita dapat dari sini P2-nya kita tetap biarkan yang berarti yang ini kita pindah ke sana ke kiri, kita pindah ke kiri. Jadi P2 sama dengan P1 ditambah setengah rho P1 kemudian dikurang sama rho P2 kemudian rho GH2. Kebetulan ini masa ininya sama. Masanya sama. Masa jenisnya maksud saya. Sehingga bisa dihilangkan nanti masa jenisnya. Jadi bentar. Ini dia buatnya P2 P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat dikurang setengah rho P2 kuadrat kemudian
ditambah rho GH1 kemudian dikurang sama rho GH2. Ini dia bikin H1 dikurang H2-nya jadi 0. Padahal ini Pak. Padahal beda H-nya. Apa dianggap sama ini? Itu yang aku tadi pas nulis agak penasaran juga. Atau mungkin karena dianggapnya apa namanya titik nol ya, atau enggak, kan biasanya Rogia itu ada partikel yang jadi acuan, di situ nggak ada, mungkin bisa dianggap nilai hanya sama. Oke. Oke. Jadi tinggal nanti yang ini ya. Jadi tinggal yang ini P1 ditambah setengah rho P1 setengah kurang rho P1 kuadrat dikurang P2 kuadrat. Kita masukkan angkanya P2 sama dengan P1 ini P1 dia pakai 1 ATM. P1-nya 1 kali 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Ini 1 ATM ditambah setengah rho-nya 1 dikali 10 pangkat 3. Kemudian P1-nya tadi 15. Kemudian P2-nya tadi kita dapat 5,4. Jadi P2 sama dengan ini 9,6. Kemudian setengah 1,01 ditambah setengah. Sorry. 1,01 2 ditambah 1 ini 2 dikali 1. Jadi 3,02 dibagi 2 1,51. Tapi ini dia nggak bisa langsung ya karena 1 pangkat 5 1 sama pangkat 3. Ini perlu kita ubah berarti sama-sama pangkat 3. Bentar. Nggak bisa ini perlu kita ubah dulu. Jadi pangkat 3 berarti 2. Jadi ini 101 kali 10 pangkat 3. Kemudian ditambah setengah kali 10 pangkat 3. Kemudian ini 9,6. Oh iya, harus juga dikali dulu ya. Sama dengan 9,6 dibagi 2 4,8. Ini 101 kali 10 pangkat 3 ditambah 4,8 kali 10 pangkat 3. Seperti ini sudah bisa. Jadi 101 tambah 4,8 ini 105. Ini caranya biar dapat gitu. Ya, dapat 1,1. Tadi 9,6.
9,6. Kemudian setengah 0,5. Itu langsung dikalikan 4,8. 1,01 10 pangkat 5 tambah 4,8 kali 10 pangkat 3. Sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah ini dibuat jadi 10 pangkat 5 ya. Jadi 0,048. Oh, sorry. Ini kuadrat ya. Ini 15 kuadrat ya. 225 kurang 5,4. Ini 29,16 kuadrat. Ini 225 dikurang 29,16 itu 195 95,84. Kemudian dibagi 2 kali jadi 97,92. 1,01 dikali 10 pangkat 5 ditambah 97,92 10 pangkat 3. Oke. Ini ubah menjadi sama-sama pangkat 3. Jadi ini jadi 101 kali 10 pangkat 3 ditambah 97,92 10 pangkat 3. Ini hasilnya dengan sama dengan 198,92 kali 10 pangkat 3. Atau ya, kalau kita mau ubah jadi pangkat 5 lagi biar sama dengan ATM, kita hilangkan 2 nolnya. 2 di belakang koma, jadi 1,9892 kali 10 pangkat 5. Nah, itu artinya 1,9892 dikali 10 pangkat 5. Oke, kemudian untuk dapatkan tekanan Gauss-nya tadi 1,97 dikurang 1 ATM itu 0,97 ATM. Atau kalau kita ubah ke Pascal 9,8 kali 10 pangkat 4 Pascal. 1 ATM itu 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal.
Begitu Pak untuk soal nomor 5 Pak. Oke. Nomor 6 mau sekalian, Mas? Nomor 6. Sekalian Baik aja Pak. nggak apa-apa. Untuk nomor 6, fluida mengalir dari pipa dengan luas penampang A1 pada kecepatan P1 meter dan melewati bagian sempit dengan luas penampang A2 pada kecepatan P2. Manometer, manometer ini adalah satu alat untuk menghitung perbedaan tekanan, menghubungkan bagian yang luas ke bagian yang sempit. Kemudian kita dan perubahan kecepatan fluida disertai oleh perubahan tekanan pada tekanan fluida yang menyebabkan beda ketinggian H di kedua lengan manometer. Yang pertama kita diminta berdasarkan persamaan Bernoulli dan persamaan kontinuitas tunjukkan bahwa P1 sama dengan akar dari 2A2 kuadrat delta P dibagi rho A2 kuadrat dikurang A1 kuadrat. Dan yang B, jika fluidanya adalah air murni, luas A1 dan A2 adalah 64 cm kuadrat. Luas ya. Ini sudah kuadrat dan 32 cm kuadrat. Serta tekanan P1 dan P2 adalah 55 kilopascal dan 41 kilopascal. Kita diminta mencari berapa laju aliran volumetrik fluida. Nah ini manometer tadi biasanya diisi dengan cairan atau fluida yang tidak terpengaruh dengan tekanan, biasanya rak cair. Nah, di dalam manometer ini dibuat rak cair. Nah, kemudian ini tadi yang sempit tadi, yang bagian sini, ini yang sempit. Kita diminta mencari berdasarkan persamaan Bernoulli kita diminta mencari begini. Oke, kita buat ini ya, A1, P1 sama dengan A2, P2. Kita untuk pertama kita untuk kontinuitas kita inikan dulu, kita abaikan dulu manometernya. Jadi dari sini kita dapat P2 sama dengan A1, P1 dibagi sama A2. Oke. Kemudian kalau berdasarkan persamaan Bernoulli, ini ya, persamaan Bernoulli, P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH1 ditambah P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat ditambah rho GH2. Dari sini kita bisa ubah yang rho P1 kita pindahkan ke kiri, yang ini ke sana. Kemudian yang ini kita pindahkan ke sini, jadi P2 dikurang P1. Kemudian rho GH-nya, rho GH-nya, rho GH1 dan rho GH2 kalau pakai manometer itu ini ya. Harusnya ini H1, kemudian ini H2, ini H2 dan ini H2. Nah ini juga rho GH1 ditambah rho GH2-nya dibuat habis Pak. Apa karena dianggap seimbang ya Pak untuk mendapatkan ini? Ini nilainya masih Untuk sama. mendapatkannya. Kan pakainya H kecil doang kan. Iya. Oke. Jadi tinggal setengah rho P1 kuadrat dikurang setengah rho P2 kuadrat sama dengan P2 dikurang P1. Ini delta P. Sehingga dari sini kita ubah P2-nya tadi. Kita ubah P2-nya tadi yang ini
Yang ini tadi kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Jadi setengah rho P1 kuadrat dikurang setengah rho P1 A1 dibagi A2 dan dikuadratkan. Kemudian sama dengan delta P. Nah, dari sini kita bisa buat P1 kuadrat sama dengan delta P ditambah setengah rho. Dan dari sini P1 kuadrat, A1 kuadrat, dan A2 kuadrat dikurang sama, dibagi sama setengah rho, setengah rho. Ya, setengah rho. Oke, kemudian ini kita akarkan. Kita bisa kita ubah bentuknya. Ini delta P ditambah setengah, kemudian ini P1 kuadrat, A1 kuadrat, A2 kuadrat. Diselesaikan ini pakai tar, saya tulis sebentar. Di sini ya. Lanjutannya tadi P1 kuadrat tadi tapi tambah setengah rho, kemudian P1 kuadrat, A1 kuadrat dibagi sama A2 kuadrat, ini dibagi sama setengah rho. Ini jadinya delta P tambah setengah rho P1 kuadrat A2 kuadrat. Enggak. Oh, sorry. Ini masih A2 kuadrat. Nah, dengan ini tapi tambah nah, ini setengah rho P1 kuadrat A2 kuadrat.
Ini jadi tengah-tengah mati. Jadi tengah, tengahnya mati, jadi tinggal row-nya juga nggak ada, jadi tinggal P1 kuadrat, A2 A1 kuadrat, A2 kuadrat. Oke. Ini sama dengan A2 kuadrat delta P ini di 2A2 kuadrat delta P dibagi row A2 kuadrat ini kayaknya disalahin tengah-tengah row P1 A1 kuadrat bagi setengah row. Jadi Dapat sama nggak, Mas? belum dapat Pak, tapi kayaknya ada yang salah di Coba di swipe ke atas lagi, Mas, yang tadi, Mas. Di soal tadi, yang di solusi tadi. Naikin dikit. Yang di poin A tadi. dua A2 Nah, tengah row. coba gini aja, Mas. Itu toh setengah sama row-nya kita keluarkan. Jadi yang di ruas kiri itu kan ada setengah row sama setengah row ya. Ada setengah row V1 kuadrat min setengah, bahkan semua bisa tuh. Jadi yang setengah row V1 kuadrat itu kita jadikan setengah row V1 dikali V1 dikurangi setengah row dikali V1 kali A1 kuadrat. Itu nanti bisa kita rubah juga. Dong. Ya. Nah, coba pakai itu. Kan itu duanya bisa pindah ke atas. Yang P2 min P1 bisa jadi delta P. Oh ya. Jadi di sini jadi 2 delta P, kemudian Hmm, di bawah ini tinggal row-nya turun. row 1 dikurang A1 bagi A2 ini kuadrat. Oh iya ya, iya Pak ya. Bisa ya? Jadi ya ngerti Pak maksudnya Pak. Oh baik Pak, kayaknya yang gitu ya caranya. Sepertinya begitu. Tadi aku ngeliat kayaknya lebih simpel kayak gitu. Oke. Jadi ini nanti Itu satunya dikali sama A2 ah, ya. Jadi ah, untuk ah, hilang. bisa sih. Coba diolah di situ nanti kan bisa langsung V kuadrat tinggal V1 kuadrat sama dengan itu kan. Ya,
dapat seperti itu untuk P1-nya. Kemudian yang B tadi diminta mencari laju aliran. Jadi tinggal kita masukkan aja 2, kemudian delta, kemudian ini tadi A2 ya. A2 kita kuadratkan, kemudian ini delta P1, P2 dikurang P1, kemudian di bawah rho, kemudian ini A2 dikurang sama 2 kuadrat dikurang A1 kuadrat. Nanti dapat kecepatannya itu 3,06 meter per second. Kemudian kalau mendapatkan lajunya atau debitnya, buat I sama dengan A kali P1. Nah ini ini VR kuadrat. Enggak ya, udah langsung diketahui 64 cm kubik. Jadi 64 kali 10 pangkat minus 4 ya, untuk kita ubah ke meter, meter kubik. Kemudian dikalikan dengan 3 dikali 0,6. Hasilnya ini 64 dia dapat 2 ini gimana? 64 dikali 3,06 kayak gini ya. 0,0064 kemudian dikali 3,06. Ini hasilnya 0,019 atau 0,02, atau ubah lagi jadi 2 dikali 10 pangkat minus 2 meter kubik per second. Pastinya volume per T. Oke Pak, itu untuk ininya, lajunya Pak. Oke, udah cukup tuh. Sekarang tinggal nomor 4 berarti. Mas Nixon dihabiskan aja nomor 4, silakan. Oh, misalnya. Atau mau Mas Kevin mau lagi nggak apa-apa. Nomor 4. Oke. Ada 3 orang anak dengan berat masing-masing 356 Newton membuat rakit dengan mengikat batang kayu berdiameter 0,3 meter dan panjangnya 1,8. Berapa batang kayu yang dibutuhkan agar mereka bertiga bisa terapung di atas permukaan air jika massa jenis batang kayu 800 kg per meter kubik. Dan diminta mencari berapa batang kayu. Nah, seperti ini gambarnya. Yang pertama kita hitung dulu gaya dari atas. Gaya dari atas itu adalah eh, gaya anaknya ya. Gaya anak 3 tadi, 3 gaya anak. Jadi kemudian ditambah sama N kayu. N gaya kayu nanti. Jadi 3 gaya anak tadi totalnya 305, masing-masing tadi 356 Newton. Jadi kalau dikali 3 nanti jadi 1,095.
untuk semua anak. Ini 1.1000. Kemudian N, kemudian ini W kayu ini kita mau mencari supaya dia bisa ini ya, terapung atau ya ada gaya ke atas atau Archimedesnya, jadi kita buat row kayu, kemudian P-nya P kayu dikali dengan gravitasi supaya ini ya, supaya mendapat gaya ke atas atau gaya Archimedes. Kemudian ada syarat terapung. Gaya apung FB sama dengan rho air ditambah P terendam. P-nya ini P terendam kemudian dikali dengan G, di mana agar ketiga anak bisa mengapung maka P terendam harus lebih kecil sama dengan volume kayu ya, dengan banyaknya volume kayu. Nah, untuk mendapatkan N minimum maka kita harus sama dengan kan volume terendamnya dan juga volume kayu, atau untuk mendapatkan N minimum kita harus buat P terendam sama dengan besar banyaknya volume kayu. Ini sebenarnya syarat untuk bisa terapung. So, oke, sehingga kita buat tadi gaya atas sama dengan gaya apung. Maka kita masukkan 3 dikali 365 ditambah yang ini N rho kayu, P kayu, kemudian G sama dengan PB gaya apung, rho air kali P terendam dikali G. Jadi 3 dikali 365 tambah rho ditambah N rho kayu, P kayu dikali G sama dengan rho air N. Sorry. Yang ini P terendam ini diubah jadi sini. N P kayu dikali G. Hingga dapat nanti N-nya N sama dengan 3 dikali 365 dibagi sama G dikali P kayu dikurang rho air dikurang rho kayu. Ini 3 dikali 365 1095 kemudian 10, kemudian rho kayu itu volume kayu itu tadi diameternya 0,3 meter, panjangnya 1,8. Kalau kita ini volume ini panjang kali lebar kali tinggi. Diameter. Gimana ya Pak dapetin volumenya kalau karena di gambar dibuatnya kotak. Dalam bentuk kotak harusnya panjang ke lebar kali tinggi. Tapi ini Itu kan diameter tabung. yang dikasih tahu. Tabung Itu kayaknya kayunya tabung. tabung. Oh, dibuat tabung. Jadi luas alas Jadi kali tinggi ininya aja. volume tabung. Gimana Pak? Luas lingkaran dikali panjang itu. Panjang itu kan jadi tinggi tabung. Luas lingkaran itu 2 PR kuadrat. R kali T. PR kuadrat Oh iya, dong. ini keliling ding. Ya. Iya keliling ya.
PR kuadrat PR dikali T. kuadrat. Jadi ini 3,14 kali R-nya 1,5 ya. 0,3 dibagi 2 0,15. 0,15 kali 0. Ini 0,0025 kemudian dikali 1,8. Hasilnya nya 0,01414. 4. Row air 1000, row kayu itu enter P ya. Saya dapetin row kayunya dari kristal ya 800 ya. Jadi 1000 dikurang 800 ini 200. 200. Jadi 14 dikali 200. Enggak sama ya. Bentar. Oh iya, ini 0,014. Ini 2000 jadi 0,014 nya sama dengan 1095 bagi 28. 28. Ya, tak pas juga. Dan yang salah ya. Row air 1000. Kemudian row kayu 800. 200. Ini tadi 0,014. Mas Jackson mau bantu nggak? Desain dapat ya? Berapa? Benar ya? 4,29 ya? Tadi volumenya dapat 0,126 kalau nggak salah. Jadi dapat 4,4 tadi. Oh, volumenya berapa? 0,26. 126.
Tidur, Mas. Dapatnya 4,35. Kalau masih selisih dikit nggak apa-apa. Mungkin ada komanya yang beda. Coba aku Ya. ngitung dulu. Kalau dibulatkan jadi 5 ya. Hmm. Itu 4,29. Iya, Enggak sih, harusnya nggak nyampe. Hmm, kurang dari 4 nggak setengah. nyampe Nggak apa-apa 5. sih itu. Lebih dari 4. Kan, Oke, oke. Udah. Itu Pak untuk soal nomor 4. Nanti dipelajari lagi Pak. oke. Itu selisih row-nya kamu tadi pakai berapa? 200 Pak. 1000 dikurang 800. Iya, benar sih. Oke, nanti sambil dicek lagi aja nggak apa-apa. Aku dapat 4,39 sama sih. Oke, wes. Cukup cukup aja itu ada udah cukup. Masih ada yang mau dibahas? Enggak ya? Untuk pelaksanaan TOT gimana jadwalnya? Ada kendala nggak? Soalnya kalau kayaknya yang lain nggak sih. Cuman kemarin ada laporan di kelas Mas Nelson. Mas Nelsonnya agak susah ternyata jadwalnya. Kita